Halo teman pintar, selamat datang di video channel YouTube Kita Pintar pada bidang studi sejarah. Oke, kita balik lagi karena di video sebelumnya sudah dijelaskan mengenai pengertian sejarah, maka selanjutnya kita akan membahas materi yang lain. Oke, yang pertama, pengertian sejarah sudah dijelaskan. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Ada sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, dan juga sejarah sebagai seni. Dan pembahasan yang terakhir yaitu manfaat belajar sejarah. Pertama, sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu adalah suatu susunan pengetahuan mengenai peristiwa dan cerita yang terjadi di dalam masyarakat pada masa lampau yang disusun secara sistematis dan metodis berdasarkan asas-asas, prosedur maupun metode. Nah, untuk ciri-cirinya yang pertama ada empiris atau pengalaman, berasal dari bahasa Yunani yang artinya pengalaman. Sejarah diperoleh melalui pengalaman, penemuan, dan pengamatan yang dilakukan berdasarkan fakta sejarah yang ada. Empiris berdasarkan pada pengamatan dan juga pengalaman manusia. Selanjutnya yang kedua, memiliki teori atau pemikiran. Teori berasal dari bahasa Yunani, yaitu teoria yang berarti skema pemikiran. Dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teori merupakan salah satu alat terpenting, karena tanpa adanya teori, tidak ada ilmu pengetahuan. Yang ada hanyalah kumpulan data, bukti, atau bahkan dongeng. Yang ketiga, memiliki objek atau sasaran. Nah, di sini objek dalam sejarah diartikan sebagai sesuatu yang dikaji oleh ilmu. Objek dalam ilmu sejarah sendiri ialah kejadian masa lampau. Setelah itu ada memiliki generalisasi atau kesimpulan. Di sini, kesimpulan sejarah berbeda dengan kesimpulan ilmu-ilmu lainnya. Karena apa? Karena kesimpulan sejarah bersifat ideografis, yaitu unik dan khusus. Sedangkan kesimpulan ilmu yang lain bersifat nomotetis atau kebenarannya berlaku secara umum, bukan khusus. Oke, lanjut. Yang terakhir adalah memiliki metode atau cara. Disingkat HEIVH. Yang pertama, heuristik. Apa sih heuristik itu? Ialah pengumpulan data. Jadi, ketika akan melakukan sebuah pengamatan, maka dikumpulkan datanya terlebih dahulu. Setelah itu, diadakan interpretasi. Ketika datanya sudah terkumpul, maka dipilih. Tidak semua data bisa lolos, yang disebut dengan reduksi data atau pemilihan. Setelah dipilih, maka diverifikasi atau disajikan datanya. Setelah diverifikasi, yang terakhir ialah historiografi atau penarikan kesimpulan. Setelah ciri-ciri, ada juga manfaat. Manfaat sejarah sebagai ilmu dibagi menjadi dua. Manfaat secara intrinsik atau manfaat dari dalam, dan juga manfaat ekstrinsik, yaitu manfaat dari luar. Yang pertama, ada manfaat secara intrinsik. Yang pertama, sejarah digunakan sebagai cara mengetahui masa lampau. Dengan adanya sejarah, kita bisa mengetahui apa aja sih kejadian yang pernah terjadi di masa lampau. Yang kedua, sebagai pernyataan pendapat. Apa aja pendapat-pendapat yang telah diutarakan. Dan yang terakhir adalah sejarah sebagai profesi. Di sini profesi yang berkaitan dengan sejarah ada guru, ada dosen, ada arkeolog, dan lain sebagainya. Selain intrinsik, ada juga ekstrinsik. Yang pertama, ada sejarah sebagai pendidikan moral, sejarah sebagai pendidikan penalaran,
sejarah sebagai pendidikan politik, sejarah sebagai pendidikan kebijakan, sejarah sebagai pendidikan perubahan, sejarah sebagai pendidikan masa depan, sejarah sebagai pendidikan keindahan, dan sejarah sebagai ilmu bantu. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Di sini ada fungsi. Fungsinya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada fungsi rekreatif atau sarana rekreasi dan pendidikan tentang keindahan. Peninggalan-peninggalan sejarah dapat menjadi sarana rekreasi dan juga pendidikan tentang keindahan. Contohnya ketika kita berlibur ke Candi Borobudur yang terletak di Magelang. Nah, di situ kita akan berimajinasi melihat pemandangan seperti apa sih Borobudur itu sehingga menunjukkan nilai estetika. Yang kedua, ada fungsi inspiratif. Lihat dari katanya inspirasi. Berasal dari kata inspirasi sehingga disebut dengan fungsi inspiratif atau sebagai bahan inspirasi dan motivasi bagi penerus bangsa. Di sini digunakan untuk memperkuat identitas suatu bangsa dan membangkitkan motivasi generasi penerus untuk terus berjuang serta mengabdi pada bangsa dan juga negaranya. Dan yang terakhir, ada fungsi instruktif atau penunjang dalam pembelajaran. Nah, di sini contohnya kita di masa sekarang ini, kalian juga pasti sekolah, kalian di sana mendapatkan ilmu dari proses pembelajaran berlangsung. Tapi, yang namanya proses pembelajaran itu tidak hanya di sekolah saja. Bisa jadi di luar sekolah, itu juga bisa dikatakan sebagai proses pembelajaran. Setelah itu, kita telah membahas nih mengenai sejarah sebagai ilmu. Sekarang ada latihan soal. Silahkan jawab pertanyaan berikut ini di buku tulis kalian masing-masing. Ditulis soal, kemudian langsung jawab. Latihan soal yang pertama. Sejarah menurut bahasa Arab artinya pohon. Bagaimana keterkaitan antara pohon dengan sejarah? Itu soal nomor 1. Soal nomor 2. Sejarah memiliki fungsi penting bagi kehidupan manusia. Terangkan apa yang dimaksud dengan fungsi inspiratif, beserta contohnya. Dan soal yang terakhir atau soal ketiga. Di sini ada beberapa manfaat sejarah sebagai ilmu. Jadi silahkan dipasangkan antara manfaat dan termasuk ke dalam manfaat intrinsik atau ekstrinsik. Silahkan bisa dikerjakan di buku tulis teman-teman. Jangan lupa dikasih nama lengkap dan juga nomor absen. Oke, itu latihan soal. Kita lanjut ke pembahasan sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa yaitu kejadian masa lampau dan tidak dapat terulang kembali. Karena apa? Karena yang namanya sejarah itu peristiwanya hanya terjadi satu kali. Nah, di sini ada syarat, bisa dikatakan sebagai sejarah peristiwa. Yang pertama, objektif, yaitu didukung oleh fakta sejarah yang menunjukkan bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Bisa dikatakan sejarah jika peristiwanya benar-benar terjadi dan ada buktinya, bukan hanya peristiwa belaka atau imajinasi. Buktinya dapat berupa foto, rekaman, atau arsip. Selanjutnya, unik. Unik adalah tidak adanya peristiwa lain yang sama dengan peristiwa yang terjadi pada masa itu. Jadi unik itu berbeda dari cerita yang lain. Dan yang terakhir ada penting. Penting itu kita bisa melihat, bisa menjadikan pedoman untuk masa depan. Selain itu ada ciri-ciri. Ciri-ciri sejarah sebagai peristiwa ada 3. Yang pertama, abadi. Artinya tidak dapat berubah-ubah dan tetap dikenang sepanjang masa. Yang kedua ada unik lagi nih, atau peristiwanya tidak sama dengan peristiwa lain dan tidak dapat terulang kembali. Yang terakhir penting juga, dan artinya berpengaruh bagi banyak orang.
Selanjutnya ada sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah merupakan hasil rekonstruksi atau penggambaran yang dilakukan sejarawan terhadap suatu peristiwa. Nah, yang namanya penggambaran pasti ada juga interpretasi atau pemikiran atau perbedaan penafsiran yang menyebabkan perbedaan kisah atau cerita. Nah, yang menyebabkan interpretasi sejarah sebagai kisah, yang pertama ada kepentingan. Kepentingan di sini bersifat pribadi maupun kelompok. Yang kedua, kelompok budaya. Jadi, adanya perbedaan latar belakang dan kelompok sosial menyebabkan perbedaan dalam penulisan sejarah. Yang ketiga, ada perbendaharaan pengetahuan. Di sini, sejarawan harus mampu merekonstruksi fakta sejarah dan menyusunnya dalam bentuk cerita sejarah dengan bahasa yang mudah dipahami oleh orang lain. Dan yang terakhir, ada kemampuan berbahasa. Harus dapat merekonstruksi dan menyusun dalam bentuk cerita. Yang terakhir, ada nilai-nilai. Di sini, nilai-nilai yang dimiliki sejarawan akan mempengaruhi penuturan kisah sejarah. Setelah itu, ada sejarah sebagai seni atau sejarah yang mengutamakan nilai estetika. Unsurnya yang pertama ada intuisi atau ide yang lahir berdasarkan naluri atau berdasarkan insting. Yang kedua, ada imajinasi. Imajinasi atau membayangkan kondisi di masa lalu. Sejarawan harus mampu berimajinasi berdasarkan data sejarah, bukan berimajinasi yang liar tanpa pijakan yang jelas. Selanjutnya ada emosi nih. Nah, emosi di sini dapat menumbuhkan rasa empati, seolah-olah kita ikut hadir di dalam cerita tersebut. Yang terakhir ada gaya bahasa. Gaya bahasa dalam sejarah sebagai seni ini harus lugas dan mudah dipahami, bukan yang berbelit-belit. Selanjutnya ada apa nih? Oh, kekurangan. Kekurangan sejarah sebagai seni. Yang pertama, berkurangnya ketepatan dan objektivitas. Kenapa sih bisa berkurang? Kenapa sih adanya kekurangan? Karena adanya berkurangnya ketepatan dan objektivitas. Yang kedua, penulisan sejarah akan terbatas. Selain itu, ada kelebihan juga. Yang pertama ada karakterisasi atau penggambaran tokoh. Yang terakhir ada struktur atau alur penulisan. Nah, di sini sejarawan dapat menggunakan alur sastra dalam penulisannya yang terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada pengenalan atau pendahuluan, kemudian yang kedua ada krisis, dan yang ketiga ada solusi. Oke, kita masuk ke pembahasan paling terakhir atau manfaat belajar sejarah. Karena kita telah mengulik semua pengertian, kemudian sejarah sebagai peristiwa, ilmu, kisah, seni, maka kita ada manfaatnya belajar sejarah. Yang pertama, memberikan pemahaman tentang masa lalu, sehingga menghindari kesalahan agar tidak terulang. Jadi kesalahan-kesalahan yang pernah ada di masa lalu, jangan sampai terulang di masa depan. Yang kedua, mewariskan tradisi dan budaya. Jangan sampai budaya Indonesia bisa diambil oleh masyarakat luar. Yang ketiga, mengembangkan heuristik, verifikasi, dan interpretasi. Tadi telah dijelaskan mengenai metode. Setelah itu, memahami perilaku manusia dan nilai masyarakat. Kira-kira perilaku manusia itu seperti apa? Jadi kita harus saling menghargai. Menumbuhkan ikatan sosial antara masyarakat. Mengembangkan pemikiran kritis, kreatif, imajinatif, dan reflektif. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Sejarah dapat dijadikan sebagai guru kehidupan, karena dalam sejarah mengandung pelajaran-pelajaran moral dan juga politik. Dengan adanya sejarah, membantu kita dalam mengenal bangsa sendiri maupun bangsa lain. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jika ada, silakan bisa dituliskan di kolom komentar.
Oke, teman pintar. Cukup sampai di sini dulu ya perkenalan kita. Kita sudah bahas tadi banyak tentang sejarah. Semoga kita bisa terus belajar bareng untuk saling belajar tentang sejarah. Pada video selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai materi konsep manusia dalam ruang dan waktu sejarah. Untuk mendapatkan video terbaru dari kami, jangan lupa ikuti channel Kita Pintar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Dah. Thank you.